Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Teknik Sipil Universitas Trisakti. Jadi saya akan membahas tentang mata kuliah Desain Fondasi 1, yaitu daya dukung dari fondasi dangkal. Yang pertama adalah daya dukung fondasi dangkal tersebut. Ialah kemampuan tanah di bawah fondasi menahan beban yang berada di atas fondasi dan diteruskan oleh fondasi dangkal ke tanah yang berada di bawahnya. Yang setelah itu akan saya bahas adalah daya dukung fondasi dangkal oleh Meyerhof pada tahun 1963. Poin pertama adalah menganggap sudut baji beta, sudut antara bidang AD atau BD terhadap arah horizontal dan tidak sama dengan theta, dan betanya ini lebih besar daripada tetanya. Yang kedua, yaitu poin kedua adalah zona keruntuhan berkembang dari dasar fondasi ke atas sampai mencapai keruntuhan tanahnya. Poin yang ketiga adalah memperhitungkan dari beban miringnya. Dari poin keempat yaitu adalah memperhitungkan faktor bentuk dan kedalaman fondasi. Jadi faktor dari bentuknya itu mempengaruhi entah itu persegi panjang atau persegi atau lingkaran, dari bentuknya itu mempengaruhi dari rumus perhitungannya. Selanjutnya adalah rumus dari bearing capacity-nya. Rumus ini ditemukan oleh Meyerhof pada tahun 1963. Jadi Q ultimate-nya itu sama dengan CNC kali FCS kali FCD kali FCI tambah QNQ dikali FQS dikali FQD kali FQI tambah 0,5 gamma BN gamma dikali F gamma S dikali F gamma D kali F gamma I. Jadi Q ultimate-nya itu adalah kapasitas dari daya dukung ultimate-nya. Satuannya itu kilonewton per meter persegi. Nah, C yang pertama yaitu adalah kohesinya. Kita ketahui nanti dari soalnya. Yang kedua adalah tadi kita masuk ke NC, FCS, NC, NQ, dan N gamma. Yaitu kita dapat dari faktor kapasitas daya dukungnya. Nanti akan saya perlihatkan di slide selanjutnya. Yang kedua adalah FCS, FQS, dan FQD, FCS, FQS, dan F gamma S, yaitu faktor bentuk fondasinya. Jadi bentuk fondasinya itu mempengaruhi, ini tadi saya bahas, yaitu mempengaruhi dari bentuknya, lingkaran, dan lain-lain, itu mempengaruhi dari perhitungannya. Nah, untuk FCD, FQD, dan F gamma D, yaitu faktor kedalaman beban. Nah, untuk FCI, FQI, sama F gamma I, itu faktor kemiringan bebannya. Untuk B-nya itu lebar dari fondasinya. Untuk B aksennya itu adalah B dikurangi dari 2E, itu sama dengan lebar fondasi efektifnya. Yang selanjutnya adalah PO, jadi PO itu sama dengan DFF atau tekanan overburden pada dasar fondasi. Yang selanjutnya adalah DF, kedalaman fondasinya. Dan selanjutnya lagi adalah gamma, berat volume tanahnya. Selanjutnya adalah tabel faktor kapasitas daya dukung. Nah, nanti ini yang akan kita ambil datanya untuk perhitungan yang di atas tadi rumusnya. Nah, di sini kita bisa dapatkan dari metode Meyerhof ini pada tahun 1903, kita dapatkan NC, NQ, dan N gamma-nya kita ambil sesuai dengan theta yang diketahui pada saat pengerjaan. Jadi, theta tersebut kita lihat berapa nilai tetanya dan kita ambil nanti untuk perhitungan NC-nya. Nanti NC-nya itu rumusnya itu NQ-1 dikali kotangan theta. Untuk NQ-nya yaitu tangan kuadrat dalam kurung 45 derajat ditambah theta per 2 dikali E pangkat I dikali tan theta-nya. Tadi theta yang lagi kita ambil. Jadi theta ini berpengaruh untuk pencarian mana data yang kita ambil untuk perhitungan Meyerhof di rumusnya di atas tadi. Dan yang terakhir ada N gamma. N gamma ini sama dengan NQ-1 dikali tan 1,4 dikali theta. Nah, selanjutnya adalah grafik faktor kapasitas daya dukungnya. Berikut adalah gambar dari grafik faktor kapasitas daya dukungnya. Seperti ini gambarnya untuk grafiknya. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari daya dukung fondasinya itu. Nah, yang pertama adalah faktor dari bentuknya. Faktor bentuk itu tadi berpengaruh di perhitungan FCS.
FQS, dan F gamma S. Jadi nilainya itu kalau untuk FCS 1 plus 0,2 dikali B per L. B per L itu adalah perhitungan dimensi dari bentuk fondasinya, dikali tangan kuadrat dalam kurung 45 derajat ditambah theta per 2. Untuk selanjutnya adalah FQS atau F gamma S-nya. Jadi FQS atau F gamma S itu nilainya itu adalah 1 ditambah 0,1 dikali B per L dikali tangan kuadrat dikali 45 derajat tambah 0,2. Dan yang selanjutnya adalah faktor kedalaman fondasi, yaitu berlaku pada FCD, FQD, dan F gamma D. Untuk FCD, nilainya adalah 1 tambah 0,2 dikali D per B dikali tangan kuadrat dikali 45 derajat tambah theta per 2. Untuk FQD sama dengan F gamma D, kita cari juga, yaitu nilainya pencariannya dengan cara 1 ditambah 0,1 D per B tangan kuadrat dalam kurung 45 derajat tambah theta per 2. Dan yang selanjutnya adalah faktor kemiringan beban. Nah, faktor kemiringan beban ini adalah nilai dari FCI, FQI, dan F gamma I. Nah, nilainya dari FCI sama dengan FQI, maksudnya dari FCI dan FQI itu sama, yaitu nilainya adalah 1 dalam kurung 1 dikurangin dari gamma per 90 derajat pangkat 2. Dan selanjutnya untuk F gamma I-nya itu 1 tambah gamma per theta pangkat 2. Untuk tadi keterangan dari FQS, F gamma S, habis itu FQD dan F gamma D, dan selanjutnya F gamma I, yaitu keterangannya untuk theta-nya itu lebih besar sama dengan 10 derajat, atau untuk theta-nya itu sama dengan 0 derajat. Nah, faktor bentuk fondasi. Yang poin pertamanya untuk faktor bentuk fondasi. Untuk fondasi lingkaran, B per L sama dengan 1. Bila beban, poin kedua adalah bila beban eksentrisitas, maka digunakan cara dimensi fondasi yang disarankan Meyerhof dengan B aksen sama dengan D dikurangi 2E dikali, dan L aksen sama dengan L dikurangi 2E Y. Untuk poin ketiga, yaitu untuk beban eksentrisitas dua arah, digunakan B aksen per L aksen sebagai pengganti B per L yang tadi. Dan yang poin keempat adalah bila beban eksentrisitas satu arah, digunakan B aksen per L atau B per L aksen, bergantung pada letak relatif eksentrisitas bebannya. Untuk faktor kedalaman fondasi, yaitu hanya satu poin yang kita dapatkan, yaitu untuk D per B-nya pada faktor kedalaman fondasi, B tetap diambil nilai sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, karena saya masih belajar juga. Tolong diperbaiki, jika ada yang salah, tinggal tulis saja di komen. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.